Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Riset Operasi. Kali ini saya akan membahas bab 8 ya, analisis jaringan kerja dari buku acuan bukunya Pak Andi Wijaya, terbitan tahun 2013 dengan judul bukunya Pengantar Riset Operasi, penerbitnya Mitra Wacana Media, Jakarta. Berbicara mengenai jaringan kerja, tidak akan lepas dari yang namanya proyek. Proyek ini udah dipelajari ya di mata kuliah manajemen operasional ataupun ada mata kuliah khusus namanya manajemen proyek. Nah, kita mengulang kembali apa itu proyek. Proyek adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan dan berhubungan antara satu kegiatan dan kegiatan lainnya, yang membutuhkan suatu perencanaan, koordinasi, dan pengendalian. Dan proyek ini sifatnya sementara ya. Jadi, dalam suatu proyek itu karena bersifat sementara, berarti proyek tersebut membutuhkan waktu dan biaya yang sudah ditentukan. Maka pengerjaannya suatu proyek itu harus efektif dan efisien. Nah, hubungannya dengan jaringan kerja ini membantu proyek ini dalam merancang pekerjaannya. Seperti penggunaan konsep jaringan kerja dapat dilakukan dalam setiap pekerjaan pada proyek. Misalnya dalam membuat rumah, jembatan, apartemen, dan dengan jaringan kerja ini sangat membantu. Bisa dilihat dari sisi waktunya terutama, dan juga bisa dihitung dari sisi biayanya. Baik, kita lanjut dengan penggambaran jaringan kerja ya. Sebelumnya saya mau menyampaikan dalam membuat jaringan kerja itu ada dua tipe. Ada tipe AON, Activity on Node, yang dimana kegiatan yang dilakukan itu terpusat pada lingkarannya. Dan tipe yang kedua ada namanya Activity on a Row, AOA, di mana kegiatannya itu ditunjukkan pada garis panah. Di buku acuan, bukunya Pak Andi Wijaya, beliau menggunakan tipe yang kedua, tipe AOA. Tapi untuk saya akan mengajarkan tipe AON. Jadi kegiatannya pada lingkarannya. Bedanya AOA dan AON, biasanya kalau di AOA itu dia membutuhkan namanya dummy, kegiatan pembantu seperti itu. Tapi kalau di AON itu tidak ada. Jadi untuk selanjutnya saya akan menggunakan tipe yang pertama ya, tipe AON. Oke, kita lanjut lihat slide-nya. Di sini ada A kecil ya. Di situ ada jaringan kerja A, B, C dengan lurus ya. Berarti bisa dibaca, oh kegiatan B itu dilakukan setelah kegiatan A selesai. Kemudian kegiatan C juga bisa dilakukan setelah kegiatan B selesai. Oke ya, kita lihatnya di tipe AON ya. Kemudian yang B, di situ bisa dibaca kegiatan C dilakukan setelah kegiatan A dan B selesai. Oke ya. Kemudian yang bagian C, kalau di sini berbedanya kegiatan B dan kegiatan C bisa dilakukan setelah kegiatan A selesai, seperti itu. Oke, bisa dilihat ya perbedaan antara AON dan AOA di slide ini.
di mana AON itu fokus kegiatannya di lingkarannya, kalau di AOA kegiatannya fokus di garis panahnya. Baik, untuk lebih jelas lagi slide selanjutnya, ini AON ya, Activity on Node, aktivitas pada lingkarannya. Nah, ini kalau kalian lihat di slide ini ada berapa aktivitas, ayo. Ada 2 ya, aktivitas A dan aktivitas B. Aktivitas bisa kita sebut juga kegiatan ya. Jadi aktivitas dan kegiatan itu sama ya. Jadi di sini A ini menjadi kegiatan pendahulu. Artinya kegiatannya A itu harus dimulai lebih awal seperti gitu. Baru kegiatan B. Oke ya, paham ya? Mudah dicerna ya. Untuk lebih paham lagi, slide selanjutnya ada contoh membuat jaringan kerja. Kita lihat tabel di sisi kanan atas ya. Di situ ada kegiatan A, B, C, D, E, F. Kemudian ada kegiatan pendahulu. Yang A tidak ada kegiatan pendahulunya, yang B kegiatan pendahulunya A, C kegiatan pendahulunya juga A, yang D kegiatan pendahulunya juga B, yang E kegiatan pendahulunya C, yang F kegiatan pendahulunya ada 2, kegiatan D dan kegiatan E. Nah, bagaimana cara membuat jaringan kerjanya? Yang pertama, kita lihat turun ke bawah ya, jaringan kerja yang bundar-bundar itu, yang lingkaran itu. Lihat yang A. A itu sebagai kegiatan awal, jadi start, mulai. Kemudian, kita setelah A selesai, maka ada kegiatan B, di mana kegiatan B itu setelah kegiatan A, dihubungkan dengan garis panah ya. Kemudian lanjut, kegiatan C itu dimulai setelah kegiatan A selesai. Oke, dihubungkan dengan garis panahnya. Kemudian kegiatan D dimulai setelah kegiatan B selesai, hubungkan lagi sama. Kegiatan E dikerjakan setelah kegiatan C, dihubungkan juga dengan garis panah yang sama. Dan kegiatan F dikerjakan setelah kegiatan D dan E sudah selesai. Nah, jadi bisa dilihat, ini jaringan kerjanya seperti ini. Jadi yang namanya jaringan kerja seperti ini, dia merangkaikan satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya. Dengan prinsipnya kegiatan yang sebelumnya itu harus udah selesai, baru bisa mengerjakan kegiatan yang lain. Logika mudahnya seperti ini. Jadi, misalnya kalian mau bangun rumah nih. Yang menjadi kegiatan awal yang harus dilakukan dalam membangun rumah itu apa? Oh, buat pondasi. Nah, jadi buat pondasi itu bisa disimbolkan sebagai A, kegiatan awal. Kemudian setelah pondasi selesai, kalian mau bangun apa nih? Oh, mau bangun ini, atap. Nah, atap itu bisa jadi kegiatan B. Atap bisa dibuat setelah pondasi juga ada. Kemudian setelah atap apa? Oh, mau bangun ini, mau bangun tangga. Oh, jadi tangga itu bisa dibangun setelah atap udah selesai. Jadi logikanya seperti itu. Jadi kegiatan yang dilakukan sesuai dengan urutan-urutan penyelesaiannya. Lanjut slide selanjutnya. Nah, di sini bagaimana cara mengetahui waktu pengerjaan proyek dan jalur kritis. Di sini saya menggunakan metodenya yang di buku Heiser ya, Operational Management. Saya menggunakan itu. Dan sebelumnya waktu pengerjaan itu adalah total waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek. Jadi seperti ini, oh bangun rumah tadi diperkirakan, dihitung, direncanakan selesai dalam waktu 3 bulan. Nah, itu bisa
disebut namanya waktu pengerjaan proyek. Kemudian di sini ada yang namanya jalur kritis. Jalur kritis merupakan jalur terpanjang atau terlama dalam proses penyelesaian proyek. Oke, kita fokus dulu lihat lingkaran yang di dalam slide ini. Nah, dalam lingkaran itu dibagi-bagi. Ada 5 bagian. Ya. Ada ES, early starts. Jadi, mulai yang paling tercepat. A itu sebagai simbol kegiatan. Kemudian EF itu earliest finish, jadi selesai tercepat. Yang di bawahnya itu latest start, mulainya terlama. Kemudian LF itu latest finish, selesainya terlama. Kemudian yang ada angka 2 itu waktu kegiatan, misalnya 2. Oh, waktu kegiatannya 2 minggu untuk kegiatan A. Nah, di sini kita lanjut lagi menentukan waktu pengerjaan proyek dan jalur kritisnya. Jadi dari kasus yang awal, soal yang awal itu kan kita tadi kasusnya ada kegiatan sama kegiatan pendahuluan aja. Nah, kalau di sini kita tambahkan lagi waktunya. Di mana kegiatan A itu membutuhkan waktu 3 minggu, B 4 minggu, C 5 minggu, D 7 minggu, E 12 minggu, dan F itu 6 minggu. Dimana tadi kita udah mempunyai jaringan kerjanya, tinggal kita menentukan waktu lamanya proyek dan jalur kritisnya. Untuk menentukan waktu proyek, waktu penyelesaian proyek dan jalur kritis, kita ada aturan lagi ya, namanya forward pass. Saya artiin jalur maju. Sama, ini juga konsepnya saya ambil dari Heather ya, bukunya Heather. Dimana forward pass itu dimulai dari kegiatan paling awal, mulai tercepat, hingga kegiatan paling akhir, selesai tercepat. Gampangannya dalam lingkaran itu, dalam forward pass itu dikerjakan yang bagian atasnya, ya, lingkaran yang bagian atasnya. Di sini ada aturannya, IF sama dengan IS ditambah waktu kegiatan. Oke, kita lihat lingkarannya. IS misalnya di sini 0. Karena iya, dia kegiatan start ya. Kemudian dia waktunya juga masih 0. Jadi IF-nya itu 0 tambah 0. Jadi 0, seperti itu. Kita lanjut lagi biar lebih paham dari soal yang sebelumnya ya, kasus sebelumnya, yang dimana kasusnya ditambahkan dengan waktunya. Nah, bagaimana mengerjakan secara forward pass? Yang awal, tahap awal, pokoknya kita fokus kerjakan yang bagian atasnya. Oke, di sini ada kegiatan A, B, C, D, E, F yang udah dibuat jaringan kerjanya. Kemudian dimasukkan waktunya. A itu butuh 3, B 4, C 5, D 7, E 12, F 6. Nah, forward pass itu gimana? Nah, kita lihat yang kegiatan A. Start awal, pasti dia 0 kan, karena dia tidak punya kegiatan pendahulu. Jadi 0 tambah 3. 3 ditaruh kalau di lingkaran ini, di warna kuning. Nah, warna kuning itu namanya IF ya. Kemudian setelah itu yang 3 itu IF itu menjadi nilai pada nilai IS-nya untuk aktivitas B dan aktivitas C, untuk kegiatan B dan kegiatan C. Kemudian jadi IF-nya kegiatan B tinggal 3 tambah 4, 7. C juga sama, 3 tambah 5, 8. Kemudian untuk kegiatan D sama, IF-nya kegiatan B menjadi IS-nya kegiatan D. Jadi 7 ya.
Jadi nanti 7 tambah 7, 14. Yang E juga sama, 8 tambah 12 sama dengan 20. Kemudian nah, lihat yang F. Yang F ini ada 2 kegiatan yang harus selesai. Dan untuk forward pass, ketika ada 2 kegiatan seperti ini, dipilih nilai yang paling terbesar antara 14 atau 20. Karena yang terbesar 20, jadi 20 yang digunakan sebagai IS-nya kegiatan F. Oke ya, paham ya? Maka IF-nya kegiatan F itu 20 ditambah 6, jadi 26, seperti itu. Dari sini juga sudah terlihat bahwa proyek ini akan selesai selama atau membutuhkan 26 minggu. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita udah forward pas, maju ya. Jadi kalian mengisi yang bagian atas dari lingkarannya. Sekarang ada aturan yang namanya backward pass. Jadi jalurnya mundur. Nah, ini dimulai dari kegiatan paling akhir selesai terlama hingga kegiatan paling awal atau mulai terlama. Dengan aturannya LS sama dengan LF dikurangi waktu kegiatan. Pokoknya intinya kalian lihat yang bagian bawah. Kalau di slide ini yang warnanya biru ya. Dikerjakan yang bagian bawahnya. Oke ya. Kemudian kita ngerjakannya dari kegiatan F ya, kegiatan F yang paling terakhir. Nah, kita sudah dapatkan nilai 26 ya dari forward pass. Nah, jadi ini 26 itu IF akan menjadi LF. Jadi 26-nya turun ya, bahasanya gitu. 26-nya turun. Nah, kemudian cara mengerjakannya backward pass itu tinggal 26 dikurangi 6. 20. 6 dari mana? Waktunya kegiatan F. Nah, kemudian untuk kegiatan D dan kegiatan E itu LF-nya kegiatan D dan LF-nya kegiatan E itu adalah LS-nya kegiatan F. LS kegiatan F itu kan 20. Jadi menjadi nilai LF-nya D dan LF-nya E 20-20. Kemudian sama kayak tadi, mundur 20 dikurangi 7, 13. Yang untuk yang D, yang E 20 dikurangi 12, 8. Sama kegiatan B juga, 13 kurangin 4, 9. Kegiatan C, 8 kurang 5, 3. Nah, di sini untuk menentukan LF-nya kegiatan A itu yang mana? Pilih nilai terendah dari kegiatan B dan kegiatan C, di mana kegiatan B itu 9 ya, kegiatan C itu 3, maka pilih yang angka 3. Oke, kemudian 3 menjadi nilai LF-nya A. Untuk mencari LS-nya jadi 3 kurang 3 sama dengan 0. Nah, ini sudah jadi backward pass-nya. Nah, lalu kita mencari jalur kritis. Jalur kritis itu bisa dihitung dengan menghitung slack ya. Slack time, slack, simbolnya S. Slack ini merupakan waktu yang dapat dihemat penggunaannya. Waktu ini menunjukkan adanya kegiatan yang dapat ditunda tanpa mengganggu penyelesaian kegiatan lainnya. Seperti itu. Yang disebut dengan slack ya. Tapi, apabila diketahui S-nya itu dapat 0, slack-nya 0, berarti pada kejadian itu adalah jalur kritis. Artinya apa jalur kritis? Di mana pada kegiatan itu dalam penyelesaiannya tidak ada penundaan waktu. Jadi waktunya harus dikerjakan segera mungkin, seperti itu. Rumus slack itu sama dengan LS kurangi IS atau LF
dikurangi IF. Nah, oke, kita fokus ke tabel. Di tabel itu ada kegiatan A, B, C, D, E, F. Nah, LS dan IS itu sudah kita dapatkan ya. Nanti kamu lihat lagi jaringannya yang sebelumnya itu, yang backward ya, yang udah lengkap. Nah, untuk kegiatan A, LS dikurangi IS-nya 0, kurangi 0. Jadi slack-nya 0. Yang B itu 9 kurang 3, 6. Yang C 3 kurang 3, 0. Yang D 13 kurangin 7, 6. Yang E 8 kurang 8, 0. Yang F 20 kurang 20, 0. Nah, jadi di sini bisa dilihat yang jadi jalur kritis itu yang mana ya? Ternyata cari slack yang nilainya 0, 0, 0, 0. Nah, didapatkan pada kegiatan A, kegiatan C, kegiatan E, dan kegiatan F. Jadi jalur kritisnya di kegiatan A, C, E, dan F. Maka dapat disimpulkan waktu pengerjaan proyek membutuhkan 26 minggu, di mana jalur kritisnya kegiatan A, kegiatan C, kegiatan E, dan kegiatan F. Oke, dari materi kali ini bisa disimpulkan. Jadi, untuk menentukan waktu pengerjaan proyek dan jalur kritis yang dibutuhkan apa dulu? Pertama, membuat jaringan kerjanya. Kemudian, lakukan forward, kemudian lakukan backward, kemudian udah bisa didapatkan waktu pengerjaan proyek. Kemudian untuk menentukan jalur kritis, tentukan nilai slack-nya. Ketika slack-nya nilainya 0, berarti kegiatan tersebut adalah kegiatan pada jalur kritis. Oke ya. Semoga bisa dipahami untuk materi kali ini sampai sini. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.